energi. Everything is energi. Bicara masalah uang, uang itu adalah energi yang memadat. Jadi sebelum jadi fisik uang, dia itu bentuknya sebelum jadi realita uang, di dimensi ketiga realita kita nih uang, sebelum dia jadi uang, dia bentuknya sebelumnya jadi energi dulu nih, di medan kuantum gitu. Pertanyaannya, sebelum jadi fisik uang, di medan kuantumnya, ini energi apa? Nah, itu. Kelimpahan itu kan nggak tentang uang, Mas Hendra. Kelimpahan itu tentang mental. Karena kelimpahan itu, it's not only about money, tidak tentang uang. Tabungan semesta atau tabungan energi itu tidak tentang uang. Kamu bisa memudahkan urusan orang lain, membahagiakan orang lain, meringankan beban orang lain. Latihannya itu aja dulu, nggak usah pakai duit. Banyak orang kan yang merasa ketika memberikan sesuatu rezekinya ke orang lain itu seolah-olah mereka itu kehilangan. Ya. Nah, kalau uang itu benar-benar hilang, apakah kita bisa lancar atau justru bebas dari itu semua? Ya, gini, Mas Rozi, Mas Hendra dan teman-teman semua, terima kasih ya udah stay tune di Ngaji Roso, channel kesayangan kita semua yang selalu ditunggu. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Mas Rozi tadi, TVB kalau seandainya uang itu kita keluarkan, ada sesuatu yang hilangkah gitu? Terus tadi Mas Hendra bilang, kenapa ketika ada seseorang yang punya kemapanan dalam segi ekonomi tentang mental kaya, mereka ngeluarinnya lebih enak gitu, dan lebih berlimpah lagi masuknya gitu. Nah, satu hal yang harus menjadi perenungan kita bersama, siapapun manusia yang hidup di dalam kehidupan ini, seyogianya mereka harus tahu cara kerja hukum semesta bekerja. Itu tidak akan lepas dari kata energi. Everything is energi. Bicara masalah uang, uang itu adalah energi yang memadat. Jadi sebelum jadi fisik uang, dia itu bentuknya sebelum jadi realita uang, di dimensi ketiga realita kita nih uang, sebelum dia jadi uang, dia bentuknya sebelumnya jadi energi dulu nih, di medan kuantum gitu. Pertanyaannya, sebelum jadi fisik uang, di medan kuantumnya, ini energi apa? Nah, itu. Kan gitu kan? Sehingga ketika kita memiliki energi ini, dia merealita jadi uang. Nah, energi ini yang pada akhirnya dia akan mewujud jadi fisik bentuknya uang, dia terbentuk dari energi syukur. Energi syukur, energi cinta, energi bahagia, energi ketenangan. Jadi dia akan datang kepada tubuh yang bergetar dalam getaran rasa yang bebas, syukur, penuh cinta. Dia akan mudah datang ke situ. Nah, sehubungan dengan tadi yang tadi Mas Hendra bilang, TVB kenapa ya kalau orang kaya semakin gampang dia melepas. Semakin gak ngitung dia ngeluarin, kok uangnya semakin masuk gampang gitu. Itu keterangan reasonnya tuh gimana? Gini Mas Rozi, tubuh manusia, Mas Rozi ini ya, tubuh kita, tubuh aku, tubuh Mas Rozi, tubuh teman-teman semua, dia terdiri dari dua hal. Tubuh ini, dia sebagai penerima signal, dan dia juga sebagai pemancar signal. Jadi ada dua nih. Tubuh kita, di dalam tubuh kita, ini ada gelombang elektromagnetik nih. Menerima dan memancarkan. Betul. Dia memancarkan, dan dia juga receiver juga. Dia pemancar, dan dia juga penerima. Sudut itu dulu nih yang harus kita tahu. Nih kita mau ngobrolin cara kerjanya. Pada saat kita memancarkan sesuatu, entah itu resah misal, entah itu ada rasa aduh, takut, entah rasa kurang. Rumusannya Mas Rozi, apa yang kamu pancarkan, ini yang balik kamu terima. Itu prinsip. Jadi ketika pertanyaan Mas Hendra tadi, TVB kenapa ya ketika orang mengeluarkan itu gampang, kenapa dia rezekinya gampang masuk? Karena itu, karena dia memancarkan kemudahan, dia memancarkan rasa lega, dia mengalirkan dengan mudah. Rumusannya apa yang kamu pancarkan, sama kamu terima gitu.
masalah utama dari setiap orang, atau mungkin teman-teman kebanyakan di luar sana, ketika masih ada utang, dia belibet terus sama utangnya, kayak nggak berhenti-berhenti gitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak selesai-selesai utangnya. Terus ketika dia ada masalah tentang finansial, income-nya, relationship, judulnya gini Mas, tubuh kita kan pemancar sekaligus penerima. Si seseorang ini punya utang nih, Mas Rozi. Anggaplah Mas Rozi misalnya, maaf contoh. Misalnya contohnya Mas Rozi. Mas Rozi pengen utangnya lunas. Berarti kan Mas Rozi pengen kelimpahan hadir dong. Benar. Kamu pengen kelimpahan, tapi yang terjadi sama teman-teman yang pada punya utang, dia memancarkan apa? Ketakutan kan? Nah, yang rata-rata mereka mesti bilang ini sebuah kehancuran nih. Iya, itu dia masalahnya tuh di situ. Merasa hancur gitu. Dia pengen kelimpahan hadir, tapi yang dia lepaskan ketakutan, yang dia lepaskan kecemasan, yang dia lepaskan rasa sedih. Ini kan gak nyambung. Dia pengen kelimpahan, tapi yang dia pancarkan ketakutan, kecemasan. Karena realitanya, apa yang kamu pancarkan di frekuensi tubuhmu, itu yang pasti kamu terima. Jadi apa yang kamu pancarkan, itu yang diterima. Kenapa? Karena ada hukum semesta di sini, bekerja di dalam kehidupan kita sebagai sunatullah yang berlaku. Sama seperti hukum gravitasi, kalau kita ini dinaikin ke atas gini, dia pasti jatuh ke bawah. Mau kamu percaya, nggak percaya, lo lempar bahan ke atas, lo pasti turun ke bawah. Sekuat apapun kita melempar. Apapun, mau ngerti, nggak ngerti, percaya, nggak percaya. Pasti hukum balik. Semesta nggak peduli lo percaya atau enggak. Hukum tetap berlaku. Sama, hukum semesta seperti cermin. Dia hanya memantulkan apa yang kamu lepaskan di dalam frekuensi rasa hatimu. Kalau rasa hati kamu masih, aduh, kalau gua ngasih, ntar gimana ya? Masih ada rasa kekurangan. Seakan-akan uang ini tuh sesuatu yang sangat terbatas sekali. Dia masih merasakan keterbatasan gitu. Ketika dia merasakan keterbatasan, merasakan kekurangan, merasakan gak layak, ini ada hukum semesta seperti cermin. Semesta akan memantulkan apa? Semesta akan memantulkan yang sama seperti frekuensi tubuh yang dia getarkan. Mungkin yang jadi catatan ya Teh ya, orang bisa ngeluarin besar tuh ketika income-nya udah besar, pendapatannya kan udah besar gitu ya. Normalnya kan begitu. Nah, bagi teman-teman yang masih pendapatannya kecil, latihan melepaskan, latihan gak khawatir, gak takut sama uang, itu latihannya bagaimana? Kelimpahan itu kan gak tentang uang, Mas Hendra. Kelimpahan itu tentang mental. Karena kelimpahan itu it's not only about money, tidak tentang uang. Tabungan semesta atau tabungan energi itu tidak tentang uang. Kamu bisa memudahkan urusan orang lain, membahagiakan orang lain, meringankan beban orang lain. Latihannya itu aja dulu, nggak usah pakai duit. Atau yang paling gampang, doakan orang lain. Sehari 10 aja. Kan di alumni Bandan Revolution daily routine itu Mas. Pokoknya kalau keluar, nih nggak ada duit nih. Kan banyak pertanyaan gini, Teh Feby gimana aku mau tabungan semesta, orang aku duit aja nggak ada. Teh Feby gimana mau aku tabungan semesta, orang aku aja minus. Teh Feby aku bukan berawal dari nol lagi Teh, aku minus. Minus 100 juta artinya nggak ada uang di dompet, nggak ada uang di ATM, nggak ada uang di laci, nggak ada duit Teh. Gue bahkan kudu bayar utang, nggak ada duit. Lalu harus mulai dari mana? Itu kan cerita alumni Mas, banyak sekali cerita alumni seperti itu. Mulai dari mana? Mulai dari jeda. Kasih waktu tubuhmu untuk reda, diam, lambatin nafas. Caranya gimana? Misalnya Mas Rozi sama aku dalam posisi itu, misal. Gue misalnya punya utang nih 500 juta. Mas Rozi punya utang 200 juta. Kita sama-sama gak ada uang nih, di saldo ATM atau di dompet. Ini mengawali kelimpahannya dari mana? Harus, what do I start? Dari mana aku harus mulai? Mas Rozi sama aku diem dulu sebentar untuk minimal sadari dulu aja nafas. Melambatkan nafas. Misalnya gimana Teh? Diem, tarik nafas. Dicobain yuk. Diem, tarik nafas Mas. Sadari nafas masuk lewat hidung, lalu hembuskan lewat mulut pelan. Tarik nafas lagi lewat hidung.
Lalu hembuskan lagi perlahan. Saat Mas Rozi narik nafas, sadari kita masih bisa bernafas. Ya Allah, terima kasih atas nafas. Makasih ya Allah, aku masih dikasih kesempatan untuk hidup. Makasih ya Allah, walaupun aku ada hutang, aku masih dikasih kesempatan untuk bisa bernafas dan hidup. Start dari situ aja udah cukup, Mas Hendra. Iya. Why? Di dalam Al-Quran atau di begitu banyak kitab suci ya, dikatakan kayak gini, bersyukurlah kamu, pasti aku tambahkan. Dari situ aja Mas dulu. Awalannya dari situ. Syukur nafas dulu ya. Bersyukur dulu. Kita masih dikasih nafas. Kenapa? Pada saat kita malam hari tidur, pada saat kita tidur, sebetulnya kan itu mati kecil, Mas. Pada saat kita tidur tuh sebetulnya itu mati kecil. Kita mengalami mati, tapi yang versi kecilnya. Pada saat pagi hari kita bangun masih bernafas, itu karunia Allah. Syukuri dari situ dulu, tapi rasanya tuh rasain bahwa ya Allah makasih aku masih dikasih nafas. Nah, dengan kayak gitu Mas Hendra, dengan melambatkan nafas, dengan kita menyatukan rasa hati yang ya Allah, Tuhan semesta atau apapun nama itu disebut, terima kasih. Di titik kamu melambatkan nafas, tubuh mulai cooling down kan, reda. Syaraf-syaraf mulai rileks kan. Tahu nggak apa yang terjadi? Di titik itu otak memberikan sinyal kita dalam posisi aman. Pikirannya jadi jernih kan. Pikiran jadi jernih, nafas melambat. Di titik itu pintu solusi kebuka, Mas. Bisa nangkep peluang. Tapi ada lagi fakta dan data yang menunjukkan bahwa ketika kemudian kita itu rajin memberi, artinya bilang aja nggak pelit gitu ya. Konsekuensi logisnya ketika kemudian seseorang itu nggak pelit, dia akan dipercaya banyak orang. Ya. Dan peluang otomatis datang dong. Iya. Ya kan, dan dia vibrasinya bahagia kan pada saat dia ngasih sesuatu tuh jadi bahagia dan itu berpengaruh terhadap medan energi yang ada di dalam tubuhnya gitu. Sekaligus mungkin menginformasikan ya Teh buat teman-teman di Badan Revolution, kalau misalnya ada teman-teman tuh yang aku pengen gabung sama Teh Feby tapi belum ada uang, nggak usah khawatir. Teman-teman bisa belajar di channel YouTube Badan Revolution di Ngaji Roso, atau mungkin bisa ikut Quantum Alignment yang hanya bayar 350.000 sudah include sama 5 audio. Tanggal berapa ya Mas? 9 ya, hari Senin. Ya teman-teman. Audionya itu apa aja Teh? Wah, itu audio keren banget sih. Karena gini Mas Hendra, awal kita lahir kan kertas putih ya Mas. Lalu mulai di lingkungan kita dikasih dogma nih, hidup ini perjuangan, mulai itu ada lapisan endapan emosi kan. Ada kemarahan, kesedihan dari orang tua kita. Otomatis kan kita hidup nih yang tadinya kelimpahan ketutup sama lapisan endapan emosi, terhalang. Untuk membuat kelimpahan itu hadir lagi dalam kehidupan kita, kita butuh lakukan melepas Mas. Itu rilis. Itulah audio yang dibagiin. Start pertama ada satu tuh Mas, audio rilis. Dan itu sebentar Mas, cuma sekitar 6-7 menit. Jadi nggak makan waktu teman-teman untuk dengerin dulu di pagi hari. Jadi ada audio rilis, lalu berikutnya yang kedua, ada audio sadar nafas syukur yang tadi aku ceritain. Kalau teman-teman di titik nol, awalnya dari mana Teh? Sadar nafas syukur. Kadang-kala kan teman-teman gini, aduh sadar nafas syukur narasinya gimana ya Mas Hendra, aku bingung. Mau dari mana mulainya? Nggak usah bingung teman-teman, dengerin aja audionya. Ada audionya. Dengerin aja audionya, itu cuma 5-6 menit doang ada gitu. 5 audio teman-teman. Iya. Silakan hubungi nomor yang udah disematkan. Jadi ada audio rilis, Mas, ada audio sadar nafas syukur, lalu ada audio quantum assumption, law of assumption. Jadi gini, kenapa ini dibuat Mas Hendra? Law of assumption atau beautiful assumption. Gini, realita hidupnya Mas Rozi, realita hidup Mas Hendra, dan semua teman-teman termasuk aku. Realitamu itu terbentuk dari asumsi-asumsimu kemarin. Gitu. Nih Mas Hendra contoh, memfasilitasi Ngaji Roso dengan channel yang seru kayak gini. Sebelumnya pasti dia mengasumsikan, kelak aku kalau kayak gitu, bener nggak? Pasti pernah ngelihat contoh-contoh dulu sebelumnya kan, ngelihat temen yang berhasil, aku akan sampai ke sana gitu kan. Itu namanya assumption, asumsi.
Jadi kehidupan kita saat ini, realita kita ada pasangan, ada pekerjaan, ada masa depan anak-anak dan lain-lain. Realita sekarang Mas, itu terbentuk dari asumsi kemarin. Pertanyaannya, jika teman-teman semua merasakan bahwa realitamu saat ini gak asik, berarti harus bikin asumsinya kapan? Sekarang. Itulah audionya. Kalau misalnya teman-teman sudah hanya ingin audionya saja juga bisa. Iya. Silakan kontak admin, nomor udah disematkan, hubungi aja admin Ngaji Roso ya. Di kolom deskripsi Ngaji Roso juga ada di YouTube. Kalau audionya hanya 150.000. Iya, betul. Teman-teman yang mau ikut Zoom-nya 2 jam Senin. 3 jam ya. 3 jam ya sebetulnya 2 jam, cuma suka bonus. Kemarin malam itu. Kamu dengerin ya? Aku yang ngeliatin monitornya kok. Iya, dia ikut rilis. Ikut rilis. Sip, Mas. Sama Mas Hendra itu pas di Malang kita. Iya, betul. Silakan teman-teman yang mau join Quantum Enlightenment Zoom 2-3 jam sama Teteh tanggal 9 Februari. Ya. Kalau yang mau join kelas online belum ada bulan ini. Betul. Offline-nya tapi offline-nya tanggal 14 Februari. Di Grand Orchard ya. Kemayoran gitu ya. Betul, Kemayoran. Pagi itu ya. Itu sudah include sama coffee break, lunch ya. Terus kemudian dapat 3 buku ya. Buku ini nih ntar kita terangin ya, ada 3 buku ini ya. Buku itu. Masya Allah. Daily rutinnya teman-teman. Terus betul. Kemudian dapat 5 audio juga. Betul. Terus dapat materi hard copy juga. Betul, ada hard copy daily rutin 30 hari. Daily rutin juga sama 30 hari. Bisa teman-teman ikutin di grup. Silakan nanti yang rumahnya ada di Jakarta, silakan untuk join. Ya, nah kembali ke audio tadi. Jadi pertama ada audio rilis, yang kedua ada audio sadar nafas syukur, yang ketiga ada audio beautiful assumption, yang keempat ada audio quantum jam untuk uang. Semua orang nggak ada yang nggak suka uang kan ya? Semua orang pasti suka uang. Yang satu lagi kalau teman-teman ada yang punya goals jodoh, jadi aku kasih bonus quantum jam untuk jodoh. Keren, jadi ini udah lengkap banget. Teman-teman ada yang mau beli buku aja silakan, itu nomornya udah disematkan teman-teman yang di warna kuning itu, silakan teman-teman WhatsApp aja di situ. Kalau yang untuk info tanggal 14 juga bisa langsung WA di nomor yang udah disematkan ya. Silakan hubungi admin aja teman-teman. Mungkin bukunya apa aja ya? Bukunya waduh, Masya Allah. Nah, gini. Kenapa ada buku ini? Ini ada latar belakangnya Mas Hendra. Seperti yang tadi aku terangkan, bahwa tubuh kita ini pemancar sekaligus penerima, gitu ya. Apa yang kita terima, yaitu realita kita yang kita terima. Nah, yang kita terima ini berdasarkan pancaran frekuensi tubuh kita. Ketika kamu menginginkan kelimpahan, nggak mungkin dong kamu memancarkan ketakutan. Kalau kamu memancarkan ketakutan dan keresahan, kecemasan, kekecewaan, yang didapat apa? Sama, berupa orang-orang yang bikin kamu kecewa dan marah. Contoh, Mas Rozi siaran lagu Roma Irama Dangdut. Kira-kira itu yang terdengar di radionya mungkin nggak lagu Metallica? Nggak mungkin. Ini prinsip kenapa buku ini lahir ya Mas. Aku harus terangkan dulu yang simple biar teman-teman mengerti. Jadi ketika ada pertanyaan gini Mas Hendra, ini nyata nih kan, aku lagi ada PR tuh ya. Terus teman-teman ada yang cerita, Teh Feby kenapa ya? Aku udah rilis, aku udah sadar nafas syukur 30 hari, aku udah sending love 30 hari, aku udah tabungan semesta, aku udah mendoakan 10 orang. Tapi kenapa ya Teh, ini udah aku lakukan, tapi kok belum manifest? Itu pertanyaan umum. Kenapa? Why? 1. Abundant Revolution itu dia kental sekali dengan bab 1 tentang siapakah dirimu, tentang identitas. Sepertinya dia melakukan itu Mas, cuma maaf sekali, mungkin seperti burung beo doang. Nggak sampai ke vibrasi frekuensi bahwa kamu ini siapa. Kamu bukan sekedar tubuh, kamu bukan sekedar emosi, kamu bukan sekedar pikiran. Kamu adalah entitas tanpa batas. Kamu adalah percikan nur ilahi.
sejatinya kamu melekat di DNA-mu itu DNA kebahagiaan dan kelimpahan. Jadi kalau mau ngomong jujur Mas Hendra, sedari awal Mas Rozi dan teman-teman semua ini lahir dalam keadaan kaya raya, bahagia dan berkelimpahan. Begitu sebetulnya. Jadi setiap orang itu sebetulnya lahir dalam posisi yang kaya raya dan berkelimpahan. Karena di dalam 40 triliun sel tubuhnya, di DNA-nya, itu ditaruh kebahagiaan dan kelimpahan. Jadi sebetulnya kebahagiaan dan kelimpahannya Mas Rozi dan teman-teman yang saat ini sedang menonton, kelimpahan itu bersama-sama kamu sayang. Bersama-sama kamu loh. Terus pertanyaannya, kenapa nggak diterima di tangan? Kenapa belum kepegang teh? Masalahnya satu Mas Hendra, tidak dikenali sama mereka. Mereka tidak mengenalinya. Padahal kita udah di garis finish katanya ya. Padahal sudah di garis finish, dia masih lari-lari ngejar Mas. Semuanya itu termasuk mencari Tuhan ya. Betul. Jadi di titik berdiri sekarang nih Mas Rozi berdiri sekarang. Kebanyakan orang kan masih ngejar solusi, masih ngejar goals. Padahal di titik kamu diem, solusinya udah di situ. Udah ada di DNA-mu itu gitu. Nah, kenapa belum dipegang? Karena kamu belum menyadarinya. Karena kamu lupa kamu di dalamnya ada itu. Yang kedua, kamu tidak mengizinkan menerima. Loh, TVB, siapa yang gak menerima? Aku mah pengen menerima kelimpahan. Contoh, ini contoh ya, biar gampangin analogi. Aku punya handphone di sini, Mas Hendra misalnya di Tuban, punya handphone juga. Ketika aku nelfon ke Mas Hendra, kira-kira bisa nyambung informasi apapun yang aku sampaikan ke Mas Hendra, keterima sama Mas Hendra nggak kalau nggak di chat, kalau nggak diterima, gue cuma manggil doang nih, lo nggak oke. Kan kalau misalnya gue nelfon Mas Rozi kan, nggak bisa ngomong dong kalau Mas Rozi nggak enter oke, acceptance, menerima, enggak kan? Nggak bisa. Sama Mas Hendra, kita semua yang masih muter-muter di loopingan itu karena tidak pernah terbuka untuk menerima. Kenapa nggak terbuka untuk menerima? Karena nggak sadar bahwa di dalamnya ada itu, abundant revolution. Jadi di kelas nanti itu juga bisa digunakan banyak metode untuk memutus pola atau masalah berulang. Betul, betul Mas Hendra. Bukan hanya pola dan masalah berulang Mas Hendra. Ini cerita dari gen ke gen. Aku ngomong ini karena banyak yang Mas Hendra nih timnya kan ngasih ke aku nih, TVB private online, TVB private online, offline, online. Otomatis aku kan one-on-one sama mereka kan. Untuk betul-betul, jadi kalau mau ngomong ya, emang serunya offline Mas. Tapi gini loh, ada orang tuh udah privat offline, Simbren iya betul. Itu kan dia udah dapat banyak kan, privat offline langsung Iya kan. betul. Itu pun nanti tanggal 14 Februari mau daftar lagi, tahu gimana orang gitu kan. Enggak gini Mas, Iya. kita bicara masalah pengetahuan itu berlapis. Gini ya, misal contoh, Mas Hendra baca buku The Secret misal. Pas baca, oh ya Allah keren banget. Udah, jeda nih, bergerak. Suatu saat baca lagi, kira-kira kesadaran Mas Hendra bertambah nggak ketika baca itu ada aha. Iya. Kayak gitu Mas. Rilis pun kayak gitu, ketika sekali rilis, kebuka. Oh ya TVB makasih udah terbebas. Itu ada kerinduan berikutnya sih memang. Jadi ketika kita masuk lagi di dalam kelas, itu pasti ada aha baru gitu. Sama seperti kelas quantum alignment. Iya. Quantum alignment itu Banyak yang ngulang 5 kali, 6 kali gitu. Dia udah ikut quantum alignment pertama, kedua ikut, ketiga ikut, keempat ikut, kelima ikut. Karena udah merasakan. bahkan alumni ada yang memang selalu ikut. Kenapa? Makanya. Padahal dedikasi kita kan buat yang baru-baru. Nah, bukan. Buat dedikasi memfasilitasi teman-teman yang belum punya budget kan. Betul, buat yang baru-baru, tapi yang lama-lama serasa TVB aku mau charging baterai. Kenapa charging baterai Mas? Serius itu, serius. Karena ada rilis bersama Mas Hendra. Dan mereka nggak takut kehilangan mungkin tuh ya. Enggak, karena kan quantum alignment itu rata-rata di 130 orang, minimal di atas 100 orang ya. Bahkan sampai ada sempat 300 sekian deh. Iya. Kebayang nggak sih kalau kita sholat sendiri
sama sholat berjamaah. Kira-kira keren mana? Ya, keren yang berjamaah. Aku keren sendiri sih. Beda Nggak, kalau banyak kan kita lebih wah asik gitu, istilahnya powernya lebih asik. Jadi nggak hanya rilis bareng, kuantum jamin juga bareng, dan testimoninya memang banjir sih setelah itu gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi Mas Hendra, ketika telepon dari alam semesta, kelimpahannya itu udah mau dikucurin Mas. Jadi energi yang satu Mas, dari atasnya tuh kayak air bah Mas. Tapi kalau Mas Rozi pakai payung di kala hujan, kira-kira airnya bakal nyampe ke kepala kamu nggak? Ya enggak lah, pasti ke samping. Itu dia, selalu ada penghalang. Jadi ketika tidak pernah terbuka untuk menerima, kelimpahan itu memang susah masuk. Sebelum diterangkan satu persatu buku itu, aku ada satu pertanyaan deh. Jika kemudian ada nih, sudah praktek semua ilmu yang dikasih sama Teh Feby, tapi ternyata jalan hidupnya masih stagnan. Kecurigaan Teh Feby, problemnya di mana kira-kira? Kita tahu kan ya, setiap orang itu kan punya power yang beda-beda gitu ya. Betul. Nah, kadang semakin besar powernya seseorang tuh ya apa-apa tuh jadi lebih gampang gitu kan. Nah, mungkin ini perlu untuk dielaborasi. Ada 3 hal Mas. Sebetulnya pada saat Mas Hendra nanya, aku juga belum ada jawaban di sini. Mas Hendra barusan nanya, aku sambil pore jawabnya, aku juga bingung ini, gue mau jawab apa aja gitu. Tapi tiba-tiba ting gitu, alirannya ngasih tahu ada 3 jawabannya. Ketika segalanya udah dilakukan, anggaplah alumni lama Mas Hendra cerita nih seperti tadi yang sama kayak apa yang aku sampaikan. Ada 3 hal analisaku. Pertama, dia belum cukup tahu siapa diri dia. Artinya dia belum cukup tahu identitasnya tuh sebetulnya siapa. Jadi dia masih pakai baju lama, masih pakai identitas lama, rasa kekurangan dan rasa menderita. Merasakan bahwa dunia ini menzolimi aku, suami menyakiti aku, masih di posisi itu, masih di posisi identitas lama. Tuhan tidak adil. Tuhan gak adil. Tuhan lagi ngasih ujian sama aku. Padahal bukan Tuhan ngasih ujian. Kamu gak tahu cara kerja hukum semesta seperti apa bekerja di dalam realitamu. Jadi pertama indikasinya, dia belum kenal siapa diri dia. Kalau dia alumni, biasanya Mas Hendra, ini kan aku lagi nelponin alumni nih, kalau masalah masih begitu, aku pasti bilang gini, buka lagi materi bab 1. Buka lagi, siapakah dirimu? Jadi biasanya kalau dia muter-muter, aku cuma bilang, kamu siapa di bab 1? Coba lihat lagi materi bab 1. Aku biasanya hanya seperti itu. Karena ini pondasi, Mas. Kenapa dibilang pondasi? Identitas diri itu segalanya. Itu segalanya. Kesadaran kamu melihat siapakah dirimu itu segalanya. Maksudnya gimana Teh Feby? Misal, Mas Rozi. Mas Rozi melihat siapa diri Mas Rozi. Aku mah cuma orang desa. Misal ya, aku mah nggak mampu. Aku mah cuma segini. Aku mah bubuk rengginang misalnya. Kan suka ada begitu tuh orang-orang. Rata-rata begitu. Ketika dia melihat dirinya seperti itu, yang terjadi apa? Yang menyala di bawah sadarnya adalah rasa kekurangan. Jangan lupa loh, di sini ada hukum semesta seperti cermin. Dia akan selalu memantulkan jujur seperti apa getaran hati kamu menggetarkan. Kalau kamu merasakan kamu kurang, ya udah dipantul-pantulin aja realita yang akan membuktikan itu semua, membuat akhirnya itu kurang. Jadi ternyata identitas diri kita atau kesadaran kita melihat siapakah sebetulnya diri kita itu sangat mempengaruhi realita. Sangat. Karena utamanya adalah kesadaran ini. Kesadaran ini membentuk realitamu. Sadar tentang apa? Tentang diri kamu. Kamu siapa? Kalau Mas Hendra kan kesadarannya udah gini. Uang seperti udara. Gampang didapat. Kenyataannya jadi gampang dia dapetin duit gitu loh. Ini penting sekali teman-teman. Itu 1. Clear ya Mas? Jadi biasanya aku suruh perbaiki dulu nih dia di bab 1. Aku suruh balik lagi Mas daily rutin biasanya. Yang kedua, ketika identitas diri dia udah aku kasih tahu ini. Yang keduanya adalah dia belum tahu cara kerja hukum semesta yang tadi aku bilang. Dia minta kelimpahan, dia minta uang, dia minta lunas utang, itu kan duit, kelimpahan kan? Dia pengen nerima kelimpahan, tapi yang dipancarkan, aduh, kan gak matching Mas. Dia ngarepin kelimpahan,
dia mancarin ketakutan. Enggak sama. Ini harus bener-bener di-clearin dulu sama teman-teman. Jadi kalau misalnya daily rutin dia udah rilis, dia udah sadar nafas syukur, dia udah ini. Yang paling penting udah oke itu jalanin. Tapi coba semua teman-teman, mau itu alumni atau siapapun teman-teman yang udah belajar ataupun belum, ini nggak perlu teman-teman belajar dulu deh. Sadari dulu tiap hari memancarkan apa? Mancarin ketakutan kah? Mancarin kecemasan kah? Memancarkan kekecewaan kah? Udah, kalau kamu aware kamu mancarin apa, hukum semesta seperti cermin, kamu akan tahu kamu akan menerima realita apa. Karena gini mas cara kerjanya. Pada saat kamu memancarkan kecewa, marah, sedih, semesta ini nggak bisa ngebaca omongan, dia ngebaca aliran listrik dalam bentuk frekuensi getaran. Jadi dia cuma tahu getarannya dua, getaran ketakutan sama getaran kelimpahan. Semesta. Oke. Jadi pada saat getarannya, gimana ya ini? Mau itu utang, mau itu jodoh. Semesta cuma gini. Getarannya di sini, gimana ya ini? Semesta ngebaca dan menangkap gini. Oke, kamu menggetarkan ketakutan. Getaranmu menjadi perintah yang akan aku realisasikan dalam kehidupanmu. Jadi di sini menggetarkan khawatir, semesta ngebacanya oke, ada request khawatir. Aku akan mewujudkan realita yang akan memperkuat rasa yang kamu pancarkan itu. Dimunculkanlah pasangan dia bikin dia khawatir. Izin Gitu loh. izin.